Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisa saya pada data penduduk Provinsi Indonesia pada tahun 2024. Nah, analisis ini tuh bertujuan untuk memahami distribusi demografi, memprediksi tren masa depan, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan. Nah, terus berdasarkan data, total penduduk Indonesia di tahun 2024 itu mencapai 281,60 juta jiwa. Oke. Oke, untuk pertama-tama kita masukkan dulu untuk data-datanya ke Power BI dengan tutorial kayak gini. Pertama kalian buka di Power BI, lalu kalian klik blank report. Nah, terus kita klik get data di sini. Kita masukkan filenya. Karena file data saya CSV, saya akan pilih CSV. Oke, tinggal pilih aja, open. Nah, di sini datanya masih belum rapih ya, jadi kita harus transform dulu. Kita harus transform datanya. Nah, kenapa ditransform? Karena kita harus menghapus bagian-bagian yang nggak penting kayak 3 ini di sini. Karena ini bakal mengganggu data-data yang nanti kita buat jadi visual. Terus kita harus remove rows. Kita remove yang atas sebanyak 3 rows aja. Oke. Nah, jangan lupa ini kolom 2. Ini kan angka yang bakal kita jadikan data visual kan. Ini kan masih ABC. Kalian ubah ke desimal dulu. Nah, udah, baru kalian close and apply. Tunggu aja. Oke, datanya udah masuk. Kalian klik di sini. Nah, ini udah ada kolomnya kan. Kalian tinggal pilih lainnya. Nah, saya di sini akan bakal pilih ini aja. Cluster bar chart. Masukkan kolomnya. Di sini kita bisa lihat dari data yang ada, terlihat jelas kalau Pulau Jawa itu mendominasi daftar provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Jawa Barat yang memimpin sekitar 50,35 juta jiwa. Dari sini tuh tulisannya K, tapi sebenarnya itu juta. Terus diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah. Itu menunjukkan kalau konsentrasi penduduk yang sangat tinggi ada di Pulau Jawa, yang memiliki implikasi besar bagi berbagai aspek. Oke. Terus secara regional, dominasi Pulau Jawa ini tuh semakin terlihat lebih dari separuh total populasi Indonesia, yaitu 55,7% terkonsentrasi di Jawa. Kemudian Sumatera menyumbang 21,8%. Sementara di wilayah lain itu kayak Sulawesi, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua itu punya presentasi yang jauh lebih kecil. Nah, kesenjangan demografi ini tuh penting di analisa saya kali ini. Ini ada pendapat prediktif saya untuk analisa ini. Nah, pertama, jika tren ini terus berlanjut, maka kota-kota besar di Jawa akan tetap jadi pusat daya tarik yang meningkatkan kepadatan dan tantangan infrastruktur. Lalu pertumbuhan di luar Jawa, provinsi-provinsi di Sumatera dan Sulawesi itu akan mengalami pertumbuhan, namun lajunya tidak secepat Jawa. Nah, ini tuh bisa jadi peluang pengembangan regional. Lalu terakhir, jika kesenjangan demografi ini terus berlanjut,
tanpa intervensi, kesenjangan antara wilayah padat dan jarang penduduk akan tetap besar, bahkan mungkin melebar, mempengaruhi pemerataan pembangunan. Nah, untuk beberapa saran preskriptifnya itu adalah pertama, kita memeratakan pembangunan dan ekonomi. Kita perlu investasi besar di luar Jawa untuk menciptakan lapangan kerja dan menarik penduduk. Kemudian kita buat kebijakan desentralisasi, yang dimana itu memperdayakan pemerintah daerah agar bisa mengembangkan potensi lokal secara mandiri. Kemudian kita tuh mengembangkan kota-kota tengah dan jadikan kota-kota menengah di luar Jawa ini tuh sebagai pusat pertumbuhan baru dengan infrastruktur dan insentif ekonomi. Kemudian kita meningkatkan kualitas SDM kita. Kita investasi di pendidikan dan kesehatan di semua wilayah untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten. Kemudian dalam pengelolaan lingkungan dan tata ruang, kita buat kebijakan ketat untuk mencegah degradasi lingkungan di tengah pertumbuhan populasi. Nah, kesimpulan dari video ini tuh analisis data penduduk Indonesia tahun 2024 ini secara tegas menunjukkan dominasi demografi Pulau Jawa yang menampung lebih dari separuh populasi nasional. Tren prediktif mengindikasikan bahwa konsentrasi penduduk di Jawa akan terus berlanjut, didorong oleh urbanisasi yang berpotensi memperlebar kesenjangan demografi dengan wilayah lain. Fenomena ini membawa implikasi serius terhadap pemerataan pembangunan, ketersediaan sumber daya, dan keberlanjutan lingkungan masa depan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan preskriptif yang holistik dan terintegrasi. Saran-saran seperti pemerataan pembangunan ekonomi di luar Jawa, penguatan desentralisasi, pengembangan kota-kota megah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan menjadi krusial untuk menciptakan Indonesia yang lebih seimbang dan sejahtera. Demikian presentasi analisis data penduduk Indonesia dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.